Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala wa Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihil masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua. Salawat serta salam tidak bosannya kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada kita semua sampai sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah singkat tentang ajaran Islam, yang mana ini adalah hal yang sangat penting namun sering kita abaikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakninya tentang menjaga lisan. Saudara sekalian, lisan ini adalah hal yang kecil saudara, akan tetapi bisa membawa kita ke surga dan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama renungkan betapa pentingnya menjaga setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilman. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini dengan tegasnya memberitahu kita bahwa setiap organ tubuh yang ada pada diri kita, termasuk lisan, akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhirat kelak. Setiap kata yang kita ucapkan, tidak ada yang luput dari catatan malaikat. Setiap perkataan akan menjadi saksi, entah untuk kita atau justru melawan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Subhanallah, betapa singkatnya sabda Rasulullah ini namun mengandung makna yang sangat dalam. Beliau memberikan kita dua pilihan yang sangat sederhana. Yang pertama, berbicara dengan baik atau diam. Tidak ada pilihan yang ketiga. Hal tersebut menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam mengatur persoalan lisan ini. Hadirin yang berbahagia, tahukah kita bahwa lisan yang tidak terjaga adalah salah satu penyebab utama manusia masuk neraka? Suatu ketika Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'az, "Apakah kita akan dituntut atas apa yang kita ucapkan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Celaka engkau wahai Mu'az, tidakkah yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka dengan wajah tersungkur dengan hasil panen lisan mereka?" Hadirin wal hadirat, hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi memberikan peringatan keras kepada kita semua. Bayangkan saudara-saudara, bukan perbuatan tangan atau kaki yang paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka, melainkan ucapan lisan mereka. Saudara sekalian, di antara banyaknya dosa-dosa lisan yang paling sering kita lakukan adalah ghibah atau menggunjing. Kita sering merasa bahwa membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka adalah hal yang biasa, bahkan kadang menjadi bahan obrolan santai kita sehari-hari. Namun, tahukah kita bagaimana Allah menggambarkan ghibah ini? Dalam surat Al-Hujurat ayat, "Inna ba'daz-zanni ismu wala tajassasu wala yaqbat ba'dukum ba'da."
ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Allahu Akbar. Allah menyamakan gibah dengan memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Betapa kejinya perbuatan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun betapa seringnya kita melakukannya. Kemudian ada pula dosa fitnah dan dusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentunya kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyebarkan berita tanpa konfirmasi, berbicara tanpa ilmu, atau bahkan dengan sengaja memutarbalikkan fakta. Padahal Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini menunjukkan bahwa identitas seorang muslim yang sejati adalah ketika orang lain merasa aman dari lisan dan perbuatannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lantas bagaimana cara kita menjaga lisan? Yaitu yang pertama, berfikirlah sebelum berbicara. Tanyakan kepada diri kita, apakah ucapan kita ini perlu, apakah ucapan kita ini benar, apakah ucapan kita ini baik. Jika jawabannya tidak, maka lebih baik kita diam. Yang kedua, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yakninya ada dua kalimat yang ringan diucapkan, berat dalam timbangan, dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi subhanalil azim. Dengan memperbanyak zikir, lisan kita akan terbiasa mengucapkan kebaikan dan keberkahan. Yang ketiga, pilihlah diam ketika sedang marah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ajarilah ilmu, permudahlah dan jangan persulit, dan apabila kamu marah maka diamlah. Kebanyakan ucapan yang kita sesali adalah ucapan yang keluar saat kita dalam keadaan emosi. Oleh karena itu, menahan lisan saat marah adalah kebijaksanaan yang tinggi. Yang keempat, bijaksana berbicara dengan kata-kata yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 38 yang artinya, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Nah, perkataan yang baik adalah sedekah, perkataan yang baik adalah menenangkan hati, dan perkataan yang baik membawa kita keberkahan. Saudara-saudara sekalian, ada jaminan surga bagi orang yang mampu menjaga lisannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjamin bagiku apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku jaminkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari ini adalah kabar gembira sekaligus tantangan bagi kita semua, yang mana menjaga lisan bukanlah perkara yang mudah, namun pahalanya sangat besar. Dengan menjaga lisan, kita terhindar dari dosa, kita menciptakan kedamaian dalam masyarakat, dan yang paling utama, kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan jaminan syurga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama mengambil pelajaran dari apa yang telah kita renungkan bersama pada hari ini. Lisan adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan lisan kecil ini menjadi penyebab kehancuran kita di dunia dan di akhirat. Mulai dari detik ini, marilah kita berusaha untuk lebih berhati-hati dalam setiap ucapan kita. Berfikirlah sebelum berbicara, perbanyaklah zikir, dan jika tidak kata-kata baik yang bisa kita ucapkan, maka diamlah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjaga lisan kita. Semoga Allah menjadikan lisan kita sebagai lisan yang selalu berzikir dan mengucapkan kebaikan, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan jaminan surga dan dengan menjaga lisan dan aurat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.